kitab Kolose pasal yang ketiga. Ya, langsung tahu ini firman Tuhan ini. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Gak bisa. Ini memang sudah error apa ini laptop ini. Sudah sama dua. Udah 10 tahun ya. Ya, biasanya memang umurnya apa ini paling 5 tahun. Jadi memang sudah irit memang. Sudah irit posahan. Haleluya. Jadi yang dulu sudah catatan sendiri itu berhasil. Makanya panjang. Ya. Kolose pasal yang ketiga pertama sampai yang keempat. Nah, mari untuk menghormati pembacaan firman Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri dan kita mengambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan ini. Ayat yang pertama cuma ayat yang kedua dan kita bergantian sampai ayat yang keempat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian kata firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Amin. Agak terganggu suara saya. Memang sudah terganggu dari sononya. Tapi agak serak, agak kurang bagus ya. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini minggu ketiga setelah ke Paskah ya. Artinya sudah 3 minggu kita lewati. Ini minggu yang ketiga setelah kita merayakan Paskah, hari kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan katakan orang yang mengikut Yesus, orang yang percaya kepada Yesus harus ya mati bersama dengan Dia dan bangkit bersama dengan Yesus. Haleluya. Nah, dalam kitab Kolose ini Paulus mengatakan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, suatu hal yang luar biasa yang harus kita pelajari bersama pada saat ini, apa yang dikatakan oleh Paulus setelah ya kita menerima kebangkitan atau mengalami kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, Paulus mengatakan karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, amin. Kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini saya katakan bagaimana orang-orang yang percaya atau orang-orang yang mengikut Yesus itu harus mempercayai kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah untuk Dia. Amin. Kalau saya percaya kepada Yesus, saya harus percaya kematian dan kebangkitan Yesus itu untuk aku. Dan kita juga harus percaya kalau Yesus naik ke surga, itu juga untukku, menyediakan tempat bagi. Haleluya. Amin. Ya, menyediakan tempat bagi kita, bagi saya, bagi orang yang percaya. Coba bayangkan saudara-saudaraku, ya, kalau tidak tersedia tempat nanti, ya kan? Kalau tidak tersedia tempat bagi saudara dan bagi saya,
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kira-kira bagaimana nantinya? Tetapi ini berbeda, mengikut Yesus ini ternyata luar biasa. Yesus katakan, saudara-saudaraku, jangan gelisah hatimu. Kalau aku pergi ke rumah Bapa, aku menyediakan tempat bagimu. Amin. Menyediakan tempat. Artinya saudara-saudara, kalau kita pulang ke sana, maka tempat kita sudah ada, sudah tersedia di situ. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang yang tidak mengerti dan tidak memahami dengan baik, dengan benar. Saudara, apa yang dilakukan dan apa yang diperbuat oleh Yesus bagi dirinya, sehingga ya kurang bersungguh-sungguh. Mengikut Tuhan ini jadi apa ya? Jadi asal-asalan. Saudara, saya sudah berulang kali sampaikan saudara-saudara, orang yang mengerti nikmatnya makan, saudara-saudara, adalah orang yang lapar. Amin. Betul kan? Orang yang tahu betul rasanya makan, saudara-saudaraku, itu adalah orang yang lapar. Orang yang betul tahu nikmatnya minum, saudara, adalah orang yang betul-betul haus. Amin. Ya. Jadi kalau kita lapar, saudara, bukan persoalan enaknya menunya, bukan. Itu gak kita pikirkan, nanti dulu itu dipikirkan. Yang penting makan dulu. Haleluya. Ibu gembala ini pernah tanya sama saya, karena saya tambah makan 3 kali, makanya ini gemuk. Lalu dia bilang, Pak, karena enaknya masakanku, katanya. Puji dulu Pak, puji dulu Pak. Gitu kan? Saudara, lalu saya bilang, sebetulnya bukan karena enaknya masakanmu ini, tapi memang dasar ikan ini yang enak. Dasar memang ikan ini sudah enak, yang dia apa-apain pun ini sudah enak. Dia bilang, sampai 3 kali aku nambah. Kalau warga Siopi memang buat makan, parah dipelihara ini. Iya, Siopi yang kesana pun begitu juga. Jadi udah di stand dia makan, tidak boleh dia tambah katanya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang yang tahu rasanya makan, nikmatnya makan adalah orang yang betul-betul lapar. Kalau saudara tidak lapar, saudara tidak akan bisa merasakan nikmatnya makan. Walaupun saudara ada di restoran mewah, menunya di situ, wow, macam-macam yang enak-enak makanannya di situ. Tapi kalau kenyangnya, gitu kan? Kalau kenyang, gimana rasanya kita menikmati? Saudara, demikian juga saudara-saudaraku, Tuhan Yesus ini, kabar baik yang dibawa oleh Yesus, berita keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus, hanya orang yang tahu berita buruklah, maka dia akan menghargai berita baik. Amin. Hanya orang yang tahu, saudaraku, dengan sungguh-sungguh dampak daripada keberdosaannya itulah yang mengerti dan yang akan menghargai, yang akan menghormati karya penebusan Kristus di kayu salib. Kalau saudara tidak mengerti dampak daripada dosa yang saudara lakukan, maka saudara tidak akan mengerti dan tidak akan pernah memahami dengan baik
betapa pentingnya karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib itu bagi saudara. Haleluya, haleluya. Tetapi kalau saya mengerti, saya pahami dengan benar berita buruk, berita paling buruk ini, orang yang berdosa, orang di luar Yesus akan dihukum di neraka sampai selama-lamanya, gitu kan. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, ya, pahami dulu ini, pahami dulu. Orang yang di luar Yesus, orang yang tidak percaya kepada Yesus akan dihukum terpisah dari Allah selama-lamanya. Ya, terpisah dari Allah selama-lamanya, diusir dari hadapan Allah selama-lamanya. Bukan konsep mati, saudara, tetapi konsep disiksa, tersiksa, terputus dari Tuhan. Itu adalah siksaan, itu adalah kebinasaan. Orang yang di luar Yesus, orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhannya akan hidup dimurkai oleh Tuhan. Kita pahami ini. Kalau kita pahami ini, saudara-saudara, maka akan apa namanya? Akan kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Saya dulu pernah nakal. Waktu itu saya kelas 1 SMA. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dan ini bukan mau ditiru ya, bukan mau ditiru. Saya berantem lah, kami keroyok lah seorang bapak. Kami tunjangi dia habis-habisan. Lalu dipenjarakan lah, kan? Bawa lagi ke kantor polisi, dipenjarakan dari sini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setelah dipenjarakan, masuklah di sel, gitu kan? Gak tahu kalau di sini bagaimana selnya. Kalau di sel itu kan di situ ya klosetnya, di situ kita tidur, di situ klosetnya. Gak tahu kalau di sini seperti itu ya, karena belum pernah ke situ. Dan mudah-mudahan tidak akan ke situ. Haleluya. Ya. Tapi kalau di kampung kami dulu, ini kamarnya itu, di situ ya, di situ dibuat apa itu, klosetnya. Jadi kalau ada orang dua tiga orang di dalamnya, ya di situ ya semua, di situ buang air, maaf ya, di situ buang air kecil, di situ buang air besar. Kita lihat ya di situ. Parah kan? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, waktu itu saya masih kelas 1 SMA, masuklah di sel ini, ditahan dari situ. Untung saudara-saudara, orang tua cepat melakukan apa namanya, negosiasi untuk berdamai. Dan saya tidak lama di penjara itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya tahu betul saudara-saudara sakitnya di penjara. Saya tahu saudara-saudara itu di sel, saudara-saudara. Itu masih dulu polisi dengan tentara masih sama, ya, masih satu, bukan seperti sekarang udah bisa. Saudara, setiap kita datang ini polisi yang baik ini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dipanggil saya, kau di sini, tinjulah perut ini, ya kan? Ditanya, bukan bagus-bagus ditanya, tapi Jadi melihat polisi pun saya dulu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sakit hati betul. Tapi sekarang enggak lagi, karena ada kepada polisi. Haleluya. Haleluya. Dulu saudara-saudara betul, ya betul. Sampai pernah ini polisi yang memukuli saya ini dulu, saudara-saudara, dendam luar biasa. Sampai aku bilang waktu itu, saudara-saudaraku, saya akan pergi berburu untuk menghabisi kau. Iya, tapi saudara-saudara berbeda, cara Tuhan berbeda. Haleluya. Saya jadi pendeta, jadi dendamku itu tidak sampai. Haleluya. Jadi selesai di sini. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, setelah saya tahu sakitnya di sana, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya,
Saya berpikir tidak akan mungkin lagi, dan saya katakan kepada diri saya, oh inilah yang pertama dan yang terakhir masuk ke sini. Ya, inilah yang pertama dan yang terakhir masuk ke sini. Saya tidak mau saudara-saudara kena berkata oleh Tuhan. Kenapa? Karena sakitnya, karena susahnya. Untung saudara-saudaraku, saya orang tua langsung cepat ya mengeluarkan saya di situ dan mereka berdamai. Ya, saudara-saudara kena berkata Tuhan, orang yang tahu susahnya pasti tidak akan mau saudara-saudara ke sana. Orang yang tahu bahaya pasti tidak akan mau ke sana. Haleluya. Maka firman Tuhan katakan pada saat ini, Paulus mengatakan kepada orang-orang percaya di Kolose, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, haleluya, carilah perkara yang di atas. Amin. Kalau kamu sudah dibangkitkan, kalau kamu sudah terima kebangkitan Kristus yang adalah untuk kebangkitanmu, untuk membuat kamu menjadi hidup baru, carilah perkara yang di atas. Saudaraku, seekor kuda, kalau dia pernah terjerumus kepada satu lubang, dia ingat itu sampai selama-lamanya seumur hidupnya, dan dia tidak akan mau kembali ke sini. Walaupun kita pukul, walaupun dihajar saudara kuda ini untuk melewati lumpur itu, melewati lubang itu, dia tidak akan mau. Haleluya. Karena dia tahu di situ ada bahaya. Dia tahu di situ ada bahaya. Saudara-saudara kita berkati Tuhan, Tuhan katakan, kalau kamu sudah dibangkitkan, maka cari apa yang harus kamu cari. Carilah perkara yang di atas. Haleluya. Di atas, di mana dikatakan Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudaraku, pertama sekali aku mendengarkan lagu tadi pengantar firman itu, saudaraku, di apa itu ya, di seorang anak Medan mungkin yang nyanyi di Ekstan ada, ya kan? Di situ pertama kali ku dengar lagu siang malam. Bagaimana tadi? Matanya. Coba klik dulu. Tak henti-henti dia. Coba klik dulu. Rapnya saya. Siang malam. Aku susah memang menghafal lagu, walaupun aku suka bernyanyi. Haleluya. Syairnya itu susah aku menghafalnya, gak bisa. Hah? Error. Iya. Saudara-saudara kita berkati Tuhan, ini menunjukkan saudara-saudara bahwa Tuhan kita yang di atas itu, Tuhan kita yang di surga itu, saudara-saudara, siang malam dia tidak pernah terlelap, dia tidak pernah tertidur. Dia menunggumu kapan saja pun engkau datang, di sore hari, di siang hari, di malam hari, di pagi hari, dia ada. Saudara-saudara yang berkata oleh Tuhan, siang malam, haleluya, dia tidak pernah terlelap, dia ada bagi saya. Saudara, maka firman Tuhan ini Paulus mengatakan, saudara, carilah perkara yang di atas itu. Apa yang di atas itu? Firman Tuhan mengarahkan kita kepada Kristus yang menjadi juru syafaat bagi kita, yang menjadi penolong bagi kita. Amin. Dia yang akan memberikan pertolongan bagi saya ketika saya dalam kesusahan. Dia akan memberikan kekuatan kepada saudara ketika saudara dalam kelemahan. Ketika engkau tidak berdaya, orang-orang di sekelilingmu bisa memberikan semangat bagimu, tetapi dia tidak bisa memberikan pertolongan sama seperti apa yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Haleluya. Dunia memang bisa kita andalkan, dunia memang bisa memberikan pertolongan,
Tetapi pertolongan yang diberikan oleh dunia tidak sama seperti apa yang diberikan oleh Tuhan. Tidak sama dengan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Itu sebabnya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Paulus mengatakan, carilah Dia, pikirkanlah. Ayat yang kedua dalam firman Tuhan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Walaupun yang di bumi ini perlu untuk saudara pikirkan. Haleluya. Perlu Bapak Ibu pikirkan yang di bumi ini? Ya, perlu. Pikirkan bagaimana supaya uang sekolah anakmu ada. Ya kan? Pikirkan bagaimana supaya kamu bisa menyekolahkan anak-anakmu. Itu perlu dipikirkan, perlu direncanakan, perlu dievaluasi. Apalagi sekarang masa-masa sulit, ya, masa-masa sulit bagi Bapak Ibu, kalau bagi kami tidak. Haleluya. Haleluya, karena konten kreator kita sudah menjanjikan. Sudah, halo guys, sudah begitu. Tinggal menunggu monetisasi. Haleluya. Saya bilang sama dia, mudah-mudahanlah monetisasi, jangan monetisasi. Haleluya. Ada orang Batak bilang falsafahnya, nitatak dari tuko di tengihon gebedan. Nitatak dilihat ke depan seperti tunggul kayu yang tinggi, tapi setelah menoleh ke belakang, dikejar lagi begitu kan, menoleh ke belakang udah seperti jamur kecil. Tidak ada harapan. Gitu kan? Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dunia sekarang ini adalah dunia yang susah, di mana kita diperhadapkan dengan kesusahan dunia. Apa yang tidak susah, saudara-saudara, dalam dunia sekarang? Ya, apa yang tidak susah dalam dunia sekarang? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, serba komplit. Kalau saudara hanya memikirkan dunia ini, kita bisa saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, lemah, tak berdaya, seolah-olah nggak bisa. Apa yang bisa kita lakukan mengatasi persoalan-persoalan yang kompleks yang diakibatkan oleh dunia sekarang ini? Nggak bisa. Ya, coba kita jujur. Mungkin suami istri berkata begitu, menghematlah kita ya, menghemat kita. Sudah dihemat, harga-harga makin naik. Gimana cara menghematnya? Gitu kan? Gimana cara menghematnya? Harga naik, harga beras naik, harga sayur naik, hanya guriga yang turun. Haleluya. Kalau guriga turun, harga dari 35.000 jadi 20.000. Cabai naik, tomat naik, semua naik, hanya ikan guriga yang turun. Ya, gimana cara menghematnya? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, maka kalau kita memikirkan hal-hal yang seperti ini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sementara apalagi sekarang itu kan, memang hasil bumi naik, gitu kan, cabai naik, ya, pala naik, tapi pala kita nggak ada, cabai kita nggak ada, ya, nggak ada. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada pun guriga yang turun harga. Nah, saudara-saudara, bagaimana caranya? Sulit. Saya katakan sulit, saudara. Ya. Maka dengan itu, saudara, apa yang saudara harus lakukan dalam kehidupanmu? Pikirkanlah kerajaan Allah. Karena engkau memikirkan kerajaan Allah, maka disitulah kekuatanmu menghadapi situasi
situasi yang sulit ini. Amin. Kalau engkau pikirkan kerajaan Allah, oh aku kerajaan Tuhan inilah yang penting, gitu kan? Yang penting aku Tuhan, sukacita aku Tuhan, roh aku diwali Tuhan, boya memuji-muji guardia di Tuhan. Aina mah, ina mana gratis. Haleluya. Saudara-saudara yang berkata itu, kalau dunia ini, kalau bumi ini, apa yang ada dalam dunia ini kita pikirkan, kita arahkan hati kita ke dalamnya, saudara-saudara yang berkata itu, bisa-bisa kita ini stres. Tapi coba bayangkan saudara-saudara, coba kita beralih. Ya, sementara kita bekerja dalam kehidupan kita, bekerja pekerjaan kita sehari-hari, saudara yang berkata itu, kita buat pekerjaan ini adalah sampingan. Katakan pada dirimu, kau hanya sampingan. Tujuan utama aku adalah surga. Tujuan utama aku adalah Kristus. Amin. Tujuan perjalanan hidupku ini Kristus. Jangan gara-gara kau lah. Bukan. Kalaupun kau ada, puji Tuhan. Amin. Jangan gara-gara persoalan-persoalan dunia ini kita jadi tinggalkan Tuhan. Jangan gara-gara persoalan-persoalan dunia ini kita lupakan Tuhan. Tapi pikirkanlah apa yang janji Tuhan dalam ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Haleluya. Saudara akan diberikan kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Itulah yang saudara akan terima nantinya kelak bersama-sama dengan Kristus. Maka saat ini berjalanlah bersama dengan Dia. Pikirkanlah perkara-perkara yang rohani, bukan hanya persoalan-persoalan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Musik akan selalu berbagi.
tidak bisa dipikirkan oleh pikiran manusia, tidak bisa diselami oleh pikiran manusia. Apa yang tidak dapat kita pikirkan, Tuhan sanggup lakukan bagi kita. Itu sebabnya berserahlah kepada Dia. Serahkan semua apapun yang menjadi kekhawatiran, serahkan semua apa yang menjadi pergumulanmu kepada Dia. Lakukan apa yang engkau harus lakukan, maka Tuhan juga akan melakukan apa yang harus Tuhan lakukan dalam kehidupan. Haleluya.